Shalom, selamat bertemu di dalam sesi pembelajaran masih dalam bab 3 asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Dan kali ini kita akan belajar keterangan yang lain tentang kesucian Allah. Ada lagi penjelasan tentang kesucian Allah. Keterangan lain tentang kesucian Allah. Di dalam Keluaran 15 ayat 11 dikatakan, "Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu?" Dan dalam Keluaran 9 ayat 10 dan sehingga 16 dikatakan bahwa orang Israel harus menguduskan diri menghadap Allah untuk menyembah Dia. Dalam Yesaya 6 ayat 3 kita dapat melihat perbedaan antara kesucian Allah dan kenajisan bibir manusia yang harus disucikan dengan api dari mezbah. Anda juga melihat 2 Korintus 7 ayat 1, 2 Tesalonika 3 ayat 13, dan khususnya Ibrani 12 ayat 29, di mana Allah disebut api yang menghanguskan, yaitu menghanguskan segala dosa. Dahulu pengertian orang Yahudi mengenai kesucian belum tentu jelas, dan pengertian itu makin lama makin bertambah jelas. Akan tetapi pengertian yang benar dan jelas tentang kesucian hanya didapati dalam Perjanjian Baru, dan terutama dalam kehidupan dan pekerjaan Tuhan Yesus. Pada saat seseorang menyadari bahwa dirinya berdosa, pada saat itulah ia mengetahui sebahagian kecil dari kesucian Allah yang telah diduka citakannya. Kalau ada orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa, diri kita berdosa, maka kita mengetahui sebahagian kecil kesucian Allah yang telah diduka citakannya. Dalam Perjanjian Lama, asas pengajaran yang terutama bukan mengenai keesaan Allah dan kemuliaan Allah, akan tetapi mengenai kesucian Allah. Tujuan agama Kristen ialah agar diri kita menjadi suci. Tujuan agama Kristen ialah agar diri kita menjadi suci. Akan tetapi kesucian itu menjadi tujuan manusia hanya apabila manusia mengerti bahwa Allah itu suci. Kesucian bukan keadilan. Keadilan merupakan hasil atau akibat daripada kesucian. Bukan Allah itu suci karena Ia mengasihi, akan tetapi Allah mengasihi karena Ia suci. Kadang-kadang Allah menunjukkan rahmat-Nya dengan nyata dan kadang-kadang tidak, sesuai dengan kehendak-Nya. Akan tetapi kesucian Allah itu pasti dan tidak pernah berubah. Harus ada suatu alasan untuk menunjukkan rahmat Allah, tetapi tidak perlu ada alasan untuk menyatakan kesucian Allah oleh sebab Allah memang suci. Ia adalah sumber kesucian, kebenaran, dan kebaikan. Sifat dan perbuatan Allah itu murni dan suci. Suci bermaksud bukan hanya terpisah dari segala yang najis, tetapi juga segala sesuatu yang baik ada di dalam Dia. Kesucian Allah sesuai dengan keadaannya yang sempurna. Sikap Allah selalu sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus ingat bahwa kesucian hati batin melalui kesucian kehendak. Suci ialah sifat Allah yang terutama. Hal ini nyata dari dalam Alkitab. Pertama, dalam Alkitab kesucian dituntut dari hati manusia. Kesucian menyebabkan banyak kesukaan di dalam surga.
Anda boleh melihat 1 Petrus 1 ayat 16, Ibrani 12 ayat 14, Lukas 5 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, Mazmur 97 ayat 2. Poin yang kedua, kadang-kadang Allah menunjukkan rahmatnya kepadanya, rahmatnya dengan nyata, dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi Allah tetap suci. Anda boleh melihat 2 Petrus 2 ayat 4. Poin yang ketiga, kesucian Allah menguasai seluruh pekerjaan dan tindakan Allah. Misalnya dalam tebusan yang dilakukan oleh Kristus, kasih mengadakan tebusan itu. Akan tetapi kesucian yang dilanggar oleh manusia yang menuntut tebusan itu. Jadi saudara-saudara, ini adalah penjelasan yang lain tentang kesucian Allah, keterangan lain tentang kesucian Allah. Sangat panjang, semoga menjadi berkat kepada saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin.